Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah, maba'du. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk bisa melanjutkan pembacaan kitab Ta'alimul Muta'alim. Pada bab kemarin kita membahas tentang fadlul ilmi wa ahlihi, bab itu yang kita bahas. Langsung saja kita lanjutkan untuk materi selanjutnya. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syaikhu lan syaikh. Ini cerita datang dari seorang syekh al-imam kang dadi imam al-ajal kang agung Syamsul A'immah kang dadi sengingine pira-pira imam al-Halwani, rupane Imam Halwani. Qad kana teman-teman ana sapa syekh iku kharaja metu sapa syekh min Bukhara saking tanah Bukhara, wasakana lan meneng sapa syekh fi ba'dhil qura ing dalem sebagiane pira-pira desa, ayyaman ing dalem pira-pira dina bihaditsatin sebab ana pira-pira perkara anyar. Waqa'at kang tumiba apa haditsah, waqad zaratan teman-teman nyambangi atau sawan hu ing syekh sapa talamidhu bira-bira murite syekh, ghaira syekhi sakliyane syekh al-imam kang dadi imam al-qadhi Abi Bakar Az-Zaranji. Faqala mongko ngendika sapa syekh lahu maring Abi Bakar, Syekh Abi Bakar, hinalak ya ing dalem nalikane teka sapa syekhu ing Syekh Abi Bakar, limadha krana apa lam tazur ora nyambangi sirani ing ingsun. Faqala mongko ngendika sapa Syekh Zarnuji, Syekh Zaranji, kuntu ana sapa ingsun iku masyghulan ketungkul bihidmati walidati kelawan ngeladeni ibu. Faqala mongko ngendika sapa syekh turzaku den paring rezeki sira al-umra ing umur, wala turzaku lan ora den paring rezeki sira raunaqad darsi ing enake belajar. Wa kana lan ana sapa Syekh Abi Bakar Az-Zaranji iku kadzalika kaya mengkono-mengkono yurzaqul umrah. Fi aktsari awqatihi ing dalem akeh-akeh waktune Syekh Abi Bakar. Fil qura ing dalem pira-pira desa walam yantazim lan ora runtut lahu maring Syekh Abi Bakar apa darsu belajar atau pembelajaran. Waman faman mongko utahe sapane iku ta'adza tampa piloro minhu saking man sapa ustadzuhu gurune man, yuhramu mongko den aling-alingi sapa man barakatal ilmi ing barokah ilmu, wala yantafi'u lan ora manfaati bi kelawan ilmu illa, wala yantafi lan ora ngalap manfaat sapa man bi kelawan ilmu illa qalilan angin kidik. Pada pembahasan kali ini melanjutkan yang kemarin, ini ada kisah, ada cerita yang datang dari Syekh guru yang mulia Syamsuddin Al-Halwani.
Beliau dikutip di kitab ini bahwa suatu ketika beliau berpindah dari tanah Bukhara, yang kemarin kita jelaskan bahwa tanah Bukhara ini dulu adalah pusat peradaban Islam ketika itu. Pada waktu itu di Bukhara ada sesuatu hal yang mengharuskan Syekh ini untuk berpindah ke tempat yang lain beberapa hari. Ketika Syekh Al-Halwani ini pindah ke desa yang lain, ke tempat yang lain selain Bukhara, itu murid-muridnya semuanya ziarah kepada beliau, sowan kepada beliau. Jadi mendatangi beliau untuk ya sekedar sowan, pingin mengetahui keadaan beliau, pingin mendapatkan doa beliau, pingin menyenangkan hati beliau. Semua murid-muridnya datang kepada beliau di tempat selain Bukhara tadi itu. Kemudian ada satu muridnya yang tidak datang, yaitu Syekh Abu Bakar Az-Zaronji. Jadi Syekh Abu Bakar tidak datang. Kemudian suatu ketika bertemu antara Syekh Halwani ini dengan muridnya Syekh Abu Bakar tadi, tanya, Abu Bakar, kenapa kemarin ketika saya di tempat ini, ketika saya tidak di Bukhara, kenapa kamu kok tidak datang kepada saya untuk sowan? Ya, kemudian Syekh Abu Bakar menjawab, ngapunten, mohon maaf, saya sibuk meladeni ibu saya. Nah, kemudian seketika langsung Syekh Halwani ini, seorang gurunya, dawuh kepada beliau, oh ya, kalau begitu kamu nanti akan diberi rezeki umur, tapi dalam hal pembelajaran, dalam hal ilmu, kamu tidak akan bisa merasakan nikmatnya belajar. Kamu tidak akan bisa merasakan nikmatnya pembelajaran. Dan di sini diceritakan fa innahu kana kadzalika, maka yang terjadi seperti itu memang. Fi aktir awqatihi fil qura, di desa beliau seperti itu. Artinya dia tidak seperti teman-teman yang lain bisa melaksanakan pembelajaran dengan enak, tidak sibuk dengan yang lain, pembelajarannya berjalan dengan lancar. Tapi karena Syekh Abu Bakar ini tadi tidak menziarahi gurunya, maka pembelajarannya tidak selancar teman-temannya. Jadi mungkin dia jadi seorang guru, jadi seorang abad, tidak seperti yang lain. Mungkin muridnya nggak sebanyak yang lain, atau pembelajarannya tidak selancar yang lain. Maka dikatakan, ada sebuah makalah mengatakan, barang siapa yang pingin rizkinya banyak, umurnya barokah, maka kita harus khidmah kepada orang tua. Barang siapa yang pingin ilmunya manfaat, ilmunya barokah, maka kita harus khidmah kepada guru. Kalau satunya kita khidmai, yang lain tidak, maka hanya satu fadilah, satu keutamaan yang kita peroleh. Seperti tadi Syekh Abu Bakar tadi mengutamakan khidmah kepada orang tuanya sampai meninggalkan ziarah sowan kepada gurunya yang masih dalam perantauan. Akhirnya dia hanya mendapatkan kenikmatan umur dan rizki saja, tapi masalah ilmu dia di belakang teman-temannya. Begitu juga kalau kita hanya khidmah kepada guru, tidak terlalu memperhatikan orang tua, maka ilmu saja yang kita dapat, mungkin pandai, mungkin gini, tapi masalah rezeki, masalah umur mungkin kurang juga. Maka praktisnya, maka yang efisien dan yang terbaik adalah kita khidmah kepada guru kita, adab-adab yang disebutkan itu dilaksanakan kepada guru kita. Bagaimana adab kita laksanakan dengan sebenar-benarnya, sesempurna mungkin kita laksanakan adab itu. Tapi juga kepada orang tua juga kita menghormat, khidmah kepada mereka.
Jangan sampai menyakiti hati mereka, menyenangkan mereka. Maka kalau dua-duanya kita bisa melaksanakan, maka ilmu kita juga barokah, manfaat, dan akan dirasakan oleh orang lain, dan rezeki kita pun akan datang dengan sangat banyak. Jadi harus kita imbangkan antara khidmah kepada guru dan menghormat kepada orang tua, ta'zim dan birrul walidain juga harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Itu yang dianjurkan seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ta'adza min ustadu yuhramu barakatal ilmi antafa'u bihi ila qalilan. Barang siapa yang gurunya merasa tersakiti dengan orang itu, barang siapa ada seseorang yang gurunya tersakiti dengan seorang itu, artinya orang itu menyakiti hati gurunya, maka yuhramu barakatal ilmi, maka dia akan terhalang barokahnya ilmu dan tidak akan bermanfaat ilmunya kecuali hanya sangat sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muallima wat tabiba kilahuma la yansahani idza huma lam yukrama. Fasbir lidzalika in jafauta tabibaha. Mungkin pembahasan ini kita lanjutkan untuk pertemuan datang. Sekian dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.